Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktikumkan public fit mengenai pembentukan emulsi. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu saya Anissa Anwar Majid, Saya Yesi Kamaldani. Saya Siti Fatmawati. Dan saya Siti Aminah. Nah, sebelum ke praktikum, kita akan mengetahui dulu prinsip dari pembentukan emulsi itu sendiri yang akan dipaparkan oleh beliau. Emulsi adalah dispersi atau suspensi yang berfungsi untuk menelurkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Selanjutnya, untuk alat dan bahan akan disampaikan oleh Siti Fatmawati dan juga Siti Aminah. Silakan. Untuk alat, yang pertama ada tabung atau wadah gelas sebanyak 4 buah. Yang kedua ada pipet, yang ketiga gelas ukur, dan yang keempat gaku. Kemudian bahan yang kami gunakan dalam pembentukan emulsi, yang pertama ada air, minyak kelapa, larutan sabun, protein atau kami di sini menggunakan putih telur, dan yang terakhir ada santan. Oke, di sini kita sudah mengetahui dari prinsip dan juga alat dan bahan. Selanjutnya kita akan mempraktikkan bahan pembentukan uji emulsi itu. Selamat menyaksikan. Setelah bahan dan alat disiapkan, kita masukkan ke dalam masing-masing 4 buah tabung 5 tetes minyak kelapa. Tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga, dan tabung terakhir, tabung keempat. Tabung pertama kita akan isi oleh 2 mili air, yaitu setara dengan 40 tetes air. Untuk tabung yang kedua yang sudah ditetesi oleh 5 tetes minyak kelapa, selanjutnya akan ditetesi oleh 2 mili larutan air dan juga 2 mili larutan sabun setara dengan 40 tetes pipet ini. Untuk tabung yang ketiga yang sudah ditetesi 5 tetes minyak kelapa, sekarang ditambah dengan 2 mili air dan 2 mili putih telur yang setara dengan 40 tetes. Kemudian di tabung yang keempat, kita masukkan 2 mili air atau setara dengan 40 tetes. Nah, setelah ditetesi oleh 2 mili air, kemudian tambahkan 2 mili santan. Di sini saya menggunakan sendok takar yang ukurannya 1 mili, berarti 2 sendok ya. Di sini kami masing-masing dari kami sudah memegang tabungnya. Di sini kami akan mengkocok tabung yang telah ditetesi oleh larutan yang telah diuji praktikumkan. Oke, selanjutnya di sini kami akan memaparkan hasil dari masing-masing tabung yang telah diuji praktikumkan. Untuk tabung yang pertama akan dipaparkan oleh beliau. Larutan antara air dan minyak tidak mengalami yang namanya emulsi karena tidak terjadi penggabungan antara minyak dengan air. Oke, untuk tabung yang kedua yaitu tabung larutan sabun dan juga minyak. Di sini terjadi emulsi karena sabun dan minyak terjadi penggabungan. Untuk yang
tabung yang ketiga ada putih telur. Nah, putih telur ini tidak terjadi emulsi antara minyak dan putih telur karena tidak terjadi penggabungan. Untuk di tabung yang keempat, yaitu larutan antara santan dengan minyak, itu terjadi emulsi karena santan dan minyak mengalami penggabungan. Di sini kami akan mempraktikkan uji bab dari lipid mengenai materi yaitu pembuatan sabun. Alangkah baiknya kita mengetahui prinsip dari pembuatan sabun itu sendiri yang akan dipaparkan oleh dia. Prinsip pembuatan sabun suspensi merupakan reaksi lemak dan minyak dengan alkali. Dan bahan akan dipaparkan oleh Diamina dan juga Siti Fatmawati. Untuk alatnya, yang pertama ada gelas ukur, yang kedua ada pipet, dan yang ketiga ada tabung reaksi atau wadah gelas. Kemudian bahan yang kami gunakan yaitu di sini kami menggunakan minyak zaitun, kemudian soda api, lalu ada pewarna makanan, dan yang terakhir adalah minyak esensial sebagai pewangi. Oke, selesai untuk bahan, alat, dan juga prinsip dari pembuatan sabun itu sendiri. Sekarang kita lanjutkan pada cara pembuatan sabun itu sendiri. Ini kita akan menyaksikan cara pembuatan dari sabun itu sendiri. Langkah yang pertama, kita ambil wadah terlebih dahulu. Selanjutnya, tuangkan 60 gram minyak kelapa ke dalam wadah. Dikarenakan kita menggunakan sendok ukur yang berukuran 15 gram, berarti kita menuangkannya sebanyak 4 kali. Satu. Langkah selanjutnya, tuangkan 40 gram minyak zaitun. Berarti 3 kali. Selanjutnya, kita masukkan minyak esensial 15 gram. Selanjutnya kita masukkan pewarna secukupnya. Aduk semua bahan yang sudah dimasukkan sampai merata. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan 45 gram soda api. Berhubung di sini kita memakai gelas ukur yang berukuran 15 ml, di sini kita akan memakai 3 sendok takaran. Kembali sampai soda api tercampur dengan rata. Nah, setelah semua bahan telah dicampurkan dan diaduk dengan merata, sekarang kita tuangkan ke dalam wadah cetakan. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian langkah terakhir yaitu dimasukkan ke dalam freezer agar bahannya semuanya membeku.